Aku tadi sebenarnya mau nangis ya guys ya, waktu Nikita itu dipaksa pakai baju merah tadi kan. Jadi tadi itu ceritanya si Nikita ini kan mau mendengarkan sebuah rekaman bukti pembelaan dia karena dia dilaporkan Reza Gladys. Nah, tapi karena dia udah memohon supaya rekaman itu diputar, hakim tidak mau memutarkan itu, hakim itu langsung keluar gitu. Jadi akhirnya tadi terjadilah huru-hara, si Nikinya itu nggak mau keluar sampai JPU datang, sampai yang pakai baju coklat itu datang. Itu ini guys, itu Niki itu dipaksa kayak tahanan yang bener-bener dipaksa gitu. Nah, gue langsung bilang sama asisten gue, baik gue nggak tega, baik kalau ini adik gue, baik ini gue bisa nangis ini. Bener, ternyata abang ini kita pun merasakan hal yang sama. Dia tidak tega melihat adiknya seperti itu, dan akhirnya abangnya keluar guys tadi. Waduh, Nikitanya kayaknya agak nangis ya tadi itu. Oke, tapi kan ini sangat disayangkan nggak sih Niki meminta keadilan sampai segitunya? Maksudnya diharuskan kan belum waktunya, seperti menentang JPU dan hakim. Apakah mungkin nanti memberatkan dia nggak sih ke depannya? Aduh guys, ini aku udah ngobrol sama pengacara Reza Gladys dan beberapa pengacara tadi di luar. Mereka itu pada bilang, waduh Niki ini bisa-bisa sampai 20 tahun dan 10 tahun dan 15 tahun. Karena ini pertama terjadi di Indonesia ada terdakwa yang melakukan seperti itu. Karena pelaku koruptor aja, Verdi Sambo aja pembunuhan kemarin dia nggak ada sampai wah huru-hara gitu. Tapi ini tuh Niki tuh kayak emosinya kelepasan, dan sampai itu JPU datang ngikat dia gitu. Bukan ngikat, maksudnya mau merangkul gitu tuh berarti kan udah emosi banget kan. Sampai tadi petugas yang pakai baju coklat tuh kayak terpelongok ngelihat si Niki, tapi akhirnya keluar juga gitu. Jadi ya mau gimana lagi guys, ini aduh guys, feeling gua bisa 10 tahun lebih guys, karena katanya Rasman aja bisa 2 kali lipat dari tuntutan, apalagi Niki lebih parah kan. Minggu lalu Niki nunjuk 2 kali, tadi Niki bentak-bentak hakim ya kan, gimana nanti hakim tidak memutuskan keputusan yang sangat berat seberat-beratnya gitu guys. Jadi kita berdoa aja lah guys, kayaknya 6 bulan sampai setahun udah nggak mungkin guys. Ini udah, apalagi minggu lalu saya lihat itu JPU tuh mukanya masih dipajang-pajang sama fans alay, sampai dibully-bully gitu. Ya pasti dia kan konsultasi dengan hakim. Ini tuh terdakwa tidak ada rasa sopan, terdakwa itu tidak berperilaku baik gitu. Jadi ya mau gimana guys, kita mau bilang apa lagi. Berarti sebenarnya etika itu berpengaruh untuk jatuhan hukuman nantinya ya. Kalau jika beretika baik, kemungkinan bisa juga baik hasilnya. Iya. Kalau misalnya di dalam pengadilan itu ya yang diperhitungkan, apakah dia punya anak itu termasuk, apakah umurnya masih muda, dia masih punya masa depan, itu juga termasuk ya kan, berperilaku baik ya kan, terus kooperatif. Nah, terus apabila dia susah, hidupnya susah, jadi dia kan harus keluar mencari makan, mencari pekerjaan gitu, menjalankan pekerjaan. Itu jadi pertimbangan. Tapi kalau dan intinya begini mau gimana? Kan nanti kalau gue misalnya ngasih tahu yang jujur, takutnya kata netizen saya kontra sama Niki gitu. Padahal saya di sini kan saya pro Niki, tapi saya melihat tegak lurusnya gitu. Ya, mau gimana guys? Aku takut banget ini dengar keputusannya. Tapi pasti si Niki udah begini kejadiannya, pasti dia naik banding kan. Kalau naik banding bisa sampai Desember baru ketok palu tuh. Oh iya. Tadi saya udah ngobrol juga sama pengacaranya Reza Gladys gitu. Jadi ya mau gimana guys? Tapi kamu mungkin sebagai mengikuti kasus ini sudah didatangkan 3 saksi juga lagi dari JPU. Seperti apa sih, dan kesaksian dari tadi katakan masih banyak yang mengatakan JPU lebih berat ke Reza Gladys ya kan. Makanya membuat Niki geram, yang membuat Niki tidak bisa nahan emosi. Kamu sendiri melihatnya bagaimana? Ya itulah guys, itu sialnya kita sebagai terdakwa. Makanya buat kalian, ini pelajaran buat kalian netizen, masyarakat, jangan terlibat kasus hukum. Karena kalau kita sudah terdakwa, pasti JPU akan lebih berat ke pelapor. Karena kan memang jaksa penuntut hukum itu kan memang tugasnya membela pelapor. Even si pelapor punya pengacara atau tidak, JPU itu akan selalu berat ke pelapor gitu. Jadi ya memang Niki memang di posisinya terdakwa, pasti JPU tidak akan pro ke dia gitu. Jadi mau gimana gitu. Berarti dengan rekaman yang baru saja didengarkan ini benar apa tidak nggak sih menurut pandangan kamu, kalau memang
nyatanya ada tanda kutip lah terhadap instansi pemerintah ini? Kalau menurut saya ya, mungkin gini, rekaman Niki itu katanya kan tentang keluarga Reja Gladys, kalau tadi nggak salah saya dengar. Mungkin JPU dan Jaksa Hakim itu, lah ngapain rekaman keluarga si terdakwa direkamin? Itu kan nggak penting, nggak ada korelasinya sama kasus pemerasan, nggak ada korelasinya sama TPPU ini kan, sama ITE gitu. Jadi kalau misalnya lu mau komplain tentang hal ini, lu bikin laporan baru gitu si Nikinya gitu kan. Jadi ya udah, lu muncrat mulu kan ya, sorry. Tapi dengan alasan bukti tadi tuh dia minta penangguhan penahanan, langsung ingin keluar, tidak ingin tidak ingin balik lagi ke rutan Pondok Bambu. Tanggapan kamu bagaimana nih? Itu nggak boleh. Kalau Niki tetap mempertahankan dirinya di situ, bisa-bisa mereka panggil polwan. Yang sudah-sudah kan begitu gitu. Tapi tadi pengacara Reja Gladys bilang ini pertama terdakwa berani bisa begitu gitu. Jadi ya, waduh, saya yang deg-degan nih, hukumannya bisa 10-15 tahun takutnya ya. Waduh Mbak, mana itu? Janganlah, kasihan anaknya ya Allah. Oke, Bang, satu lagi. Mungkin tadi kan hukuman bisa 10-15 tahun dengan sikapnya Niki seperti ini. Mungkin kamu sebagai penonton atau sebagai pendukung ingin berpesan apa sih kepada Nikita dan fans-fansnya, juga mungkin kepada Reza Gladys gitu untuk kasus ini? Ini kan sebenarnya kan Reja Gladys ini mau memaafkan Niki sebenarnya. Kalau Niki minta maaf dari Desember sama Januari. Cuman karena pas Niki semakin memancing emosi pihak sana, makanya pihak sana tidak mau damai gitu. Seharusnya kalau saya menyarankan Niki mau berdamai juga udah telat gitu. Jadi sekarang karena udah duduk di bangku pesakitan itu, ya mau gimana lagi. Intinya gini aja deh, kembali seperti prosedur hukum yang sebelum-sebelumnya. Niki berperilaku baik, sopan, dan legowo. Ada satu lagi hal yang bisa meringankan terdakwa, mengakui kesalahan. Gitu. Kalau Niki mengakui kesalahan, even sebenarnya Niki salah atau tidak, nah itu hukumannya ya setidak-tidaknya 6 bulan, setahun bisa dikurangin itu gitu. Nah, kalau buat Reja Gladys, gue tahu dia menuntut keadilan, tapi jangan diberat-beratin gitu. Maksudnya jangan ada negosiasi sama oknum, walaupun tidak ada bukti itu kan, tidak ada apakah Reja melakukan itu, kita kan nggak bisa fitnah gitu. Tapi jangan sampai ada lah begitu, jadi tegak lurus begitu. Terus buat fans-fansnya, kalian jangan suka teriak-teriak guys, jangan suka lebay-lebayan, jangan alay, jangan suka jelek-jelekin pengadilan, nanti ancaman hukuman Niki 20 tahun ya. Kalau kalian kan tujuannya jadi selebriti TikTok terkenal, Nikinya nanti di dalam. Jadi kalian jangan teriak-teriak, biar aja kubu si Reja yang, kalau kubu si Reja yang teriak-teriak, kubu Niki tenang, nanti kan hakim melihat dari media sosial, oh tidak ada huru-hara, berarti ini dari tim si Rejanya yang huru-hara, si Nikinya bisa ringan juga gitu. Oke, terima kasih Bang.